Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan kesebangunan. Kita mulai dari soal yang pertama. Trapesium sama kaki ABCD sebangun dengan EFGH. Nah, ini gambar dua trapesium tersebut. Pertanyaannya, panjang HI sama dengan titik-titik. Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus jeli dalam menggali informasi yang diberikan oleh soal. Di sini disebutkan bahwa trapesium sama kaki tersebut sebangun. Nah, adik-adik, teman-teman harus paham. Sebangun di sini berarti memiliki makna. Yang pertama, sudut yang bersesuaian kedua bangun tersebut sama besar. Kemudian yang kedua, sisi yang bersesuaian kedua bangun tersebut sebanding. Karena pertanyaannya berkaitan dengan panjang sisi, maka kita fokus ke poin yang kedua, yaitu panjang sisi yang bersesuaian sebanding. Oke, clear ya sampai sini? Cukup jelas. Selanjutnya, adik-adik teman-teman perhatikan sisi kedua trapesium tersebut. Mana yang bersesuaian dan diketahui semua panjangnya. Ternyata yang ini ya adik-adik, BC ini bersesuaian dengan FG. Dan panjangnya semuanya diketahui. BC 13 sedangkan FG 26. Oke, berarti dari sini kita akan mencari panjang HI. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan pertanyaannya. HI. HI ini adalah tinggi trapesium. Kita lihat trapesium ABCD. Tingginya belum diketahui. Berarti kita harus mencari tahu terlebih dahulu tinggi trapesium ABCD. Oke? Perhatikan panjang AB, yaitu 25. Kemudian perhatikan juga panjang CD, yaitu 15. Berarti panjang E sampai titik di sini, ya, misalkan kita buat titik T, maka panjang ET ini adalah 15. Nah, berarti kita dapat menghitung panjang AE. AE ini akan sama dengan BT. Berarti panjang AE itu sama dengan 25 kita kurangi dengan 15. Kemudian jangan lupa dibagi 2. Ya. Nah, maka diperoleh 10 per 2 sama dengan 5 cm. Nah, inilah panjang AE yang kita gunakan untuk menentukan DE. Oke, selanjutnya adik-adik perhatikan segitiga ini. Yaitu A, E, D. AE sudah kita peroleh panjangnya yaitu 5 cm. Kemudian panjang AD ini akan sama dengan panjang BC yaitu 13 cm. Nah, kalau seperti ini kita bisa menentukan DE. DE sama dengan akar dari AD kuadrat dikurangi AE kuadrat. Nah, sama dengan akar
AD-nya adalah 13, kemudian kita kuadratkan, dikurangi AE. AE-nya adalah 5, kita kuadratkan. Maka kita peroleh sama dengan akar 13 kuadrat. 169 dikurangi 5 kuadrat, 25. Maka diperoleh berapa? Akar 169 dikurangi 25 diperoleh 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Inilah panjang DE. Oke, berarti kita sudah mengetahui panjang tinggi dari trapesium ABCD. Berarti di sini adalah 12 cm. Sekarang kita akan cari HI. Berdasarkan sisi-sisi yang bersesuaian namun sudah diketahui panjangnya. Berarti berawal dari BC per FG ya, sama dengan BC ini adalah trapesium ABCD, berarti DE ya. DE ini bersesuaian dengan sisi yang kita cari, HI. Oke. Maka selanjutnya dapat kita hitung. BC-nya adalah 13, kemudian per FG-nya adalah 26, kemudian sama dengan DE-nya sudah kita peroleh 12, kemudian HI ini yang sedang kita cari, ya. Maka selanjutnya diperoleh HI sama dengan, kita lakukan perkalian silang. Oke, berarti 12 kita kalikan dengan 26, kemudian dibagi dengan 13. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 26 kita bagi dengan 13, diperoleh 2. 13 dibagi 13, 1. Maka kita cukup mengalihkan 12 dikali 2, 24. Inilah panjang HI, yaitu 24 cm. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita beralih ke soal yang kedua. Gambar di bawah ini menunjukkan dua bangun yang sebangun. Bangunnya adalah trapesium siku-siku, ya. Nah, adik-adik harus paham, sebangun itu sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Pertanyaannya, panjang QR. QR itu yang ini. Nah, yang kita ingin cari panjangnya adalah yang ini, QR. Kita harus cari sisi trapesium tersebut yang diketahui di trapesium yang kecil dan trapesium yang besar. Sisinya adalah sisi CD dengan SR ya. Nah, ini menjadi jalan untuk mencari QR. Nah, perhatikan QR bersesuaian dengan BC. Ini belum diketahui, berarti kita tidak bisa langsung membandingkan. Ya, maka kita harus cari tahu dulu panjang BC-nya. Nah, kita fokus ke trapesium yang ini, BC, ya, yang ini. Kita harus tentukan dulu panjangnya berapa. Nah, adik-adik perhatikan segitiga ini. Nah, yang ini. Ini adalah segitiga siku-siku. Nah, tinggal kita cari panjang sisi-sisinya. Nah, sisi yang ini sama dengan AD, berarti nilainya adalah 4.
Kemudian yang ini mudah sekali untuk memperolehnya. Cukup 9 dikurangi 6, berarti 3. Nah, kalau seperti ini kita bisa menentukan BC. BC sama dengan menggunakan Pitagoras. Berarti akar, karena BC ini adalah sisi miring, berarti kita jumlahkan kuadrat sisi-sisi yang lainnya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9. Sama dengan akar dari, ya betul sekali, yaitu 25. Akar 25 adalah 5. Oke, berarti panjang BC-nya adalah 5 cm. Oke, selanjutnya kita fokus untuk mencari panjang QR. Sisi yang semuanya diketahui dan bersesuaian dari dua bangun ini adalah CD. Ini bersesuaian dengan SR. Nah, ini menjadi jalan untuk mencari panjang QR. Sama dengan, nah kita bandingkan dengan yang ingin kita cari, QR. QR ini bersesuaian dengan BC. Ya, berarti BC kita bandingkan dengan QR. Nah, oke, selanjutnya kita akan ganti nilainya sesuai yang sudah diketahui. CD adalah 6, kemudian per SR-nya adalah 12, kemudian sama dengan BC. Ya, sudah kita hitung ya, nilainya adalah 5. Kemudian QR, ini yang sedang kita cari nilainya. Lakukan perkalian silang, berarti QR sama dengan 5 kita kalikan dengan 12. Kemudian dibagi dengan 6. Kita sederhanakan, 12 dibagi 6, 2. 6 dibagi 6, 1. Maka kita cukup mengalihkan 5 dikali 2, yaitu 10. Maka panjang QR adalah 10 cm. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, adik-adik. Seperti inilah cara penyelesaian soal yang berkaitan dengan kesebangunan, ya. Jadi harus jeli dalam menggali informasi. Kemudian adik-adik, teman-teman harus perhatikan sisi yang bersesuaian mana yang semua nilainya sudah diketahui. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.